Shalom. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mokodasir dari kelas A4 Keperawatan semester 5 dengan NIM 2014201091. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan mengenai pendidikan kesehatan tumor Wilms untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah keperawatan anak. Tumor Wilms atau nefroblastoma adalah kanker ginjal langka yang menyerang anak-anak. Kondisi ini paling sering terjadi pada anak usia di bawah 10 tahun, tepatnya pada anak 3-4 tahun. Tumor Wilms juga lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada laki-laki. Tumor Wilms umumnya hanya menyerang satu ginjal saja, tetapi tidak tertutup kemungkinan tumor dapat menyerang dua ginjal. Tumor bisa menyebar dari ginjal ke bagian lain seperti kanker getah bening di perut dan paru-paru. Penyebab dan faktor risiko tumor Wilms. Penyebab tumor Wilms belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko anak terkena penyakit, yaitu faktor genetik. Anak yang memiliki keluarga dengan riwayat tumor Wilms lebih berisiko menderita kondisi yang sama. Next, kelainan bawaan atau kongenital. Tumor Wilms lebih berisiko terjadi pada anak yang menderita kelainan bawaan seperti aniridia, yaitu kondisi ketika anak memiliki sebagian atau seluruh iris mata sejak lahir. Next, hemipteroterapi, yaitu kondisi ketika salah satu tangan anak atau kaki lebih besar dibandingkan bagian tubuh lainnya. Next, kritorkismus, yaitu kondisi ketika testis tidak turun ke dalam skotrum saat lahir. Next, hipoplastia, yaitu kondisi ketika lubang kemih di penis tidak berada pada posisi yang seharusnya. Next, kondisi langka. Beberapa penyakit langka di bawah juga dapat meningkatkan risiko anak terkena tumor Wilms. Yang pertama, sindrom WAGR, yaitu penyakit langka gabungan dari tumor Wilms, anidria, kelainan dan organ kelamin atau seluruh kemih, serta retraksi mental. Next, tumor Beckwith-Wiedemann, yaitu kondisi bayi yang berat lahirnya di atas rata-rata kurang lebih dari 4 kg, disertai dengan pertumbuhan yang tidak normal pada organ anggota tubuh. Next, sindrom Denny-Drass, yaitu kondisi gabungan penyakit ginjal dan kelainan pada testis. Next, gejala tumor Wilms. Gejala tumor Wilms adalah nyeri yang pembengkakan di perut. Keluhan lain yang dapat menyertai adalah yang pertama sembelit, yang kedua benjolan dalam perut, dehidrasi makan, yang keempat urin berdarah, hematuria. Next, tubuh terasa sangat lelah dan lemas. Next, mual dan muntah. Next, demam, sesak napas, dan tekanan darah meningkat. Next, pendidikan promosi kesehatan tumor Wilms dapat dilakukan masyarakat umum adalah upaya tenaga kesehatan yang dapat dilakukan untuk screening dan memberikan pengetahuan perilaku cerdik. Yang pertama, kita melakukan edukasi. Edukasi tumor Wilms adalah memberikan pengetahuan tentang penyakit ini. Pengetahuan ini dapat diberikan berupa awal penyakit hingga komplikasi dan dapat dijumpai pasca terapi. Kedua orang tua dan pasien harus mengetahui bahwa perawatan lanjutan jangka panjang merupakan hal yang sangat penting karena efek pengobatan yang cukup lambat. Edukasi bahwa kemoterapi dan terapi radiasi dapat menyebabkan neoplasma ganas, sehingga tumor Wilms, tulang dan payudara, serta kanker tiroid. Next, kita memberikan promosi kesehatan. Promosi kesehatan tumor Wilms yang dapat dilakukan adalah upaya screening dan memberikan pengetahuan perilaku cerdik. Upaya screening dapat dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi terhadap kejadian tumor Wilms, seperti pasien dengan sindrom Beckwith-Wiedemann atau sindrom WAGR. Screening dapat dilakukan pemeriksaan USG abdomen serial. Rekomendasi dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pasien dengan sindrom Beckwith-Wiedemann atau hemiplastia, sterilisasi setiap 3 bulan hingga berusia 7 tahun. Next, pasien dengan sindrom WAGR, sindrom terkait WT1 setiap 3 bulan hingga usia 5 tahun. Selain itu, pasien dapat memberikan pengetahuan perilaku cerdik, upaya pencegahan penyakit kanker pada anak, walaupun kanker pada anak belum dapat dicegah dan tidak dapat semuanya dapat dideteksi dini. Perilaku cerdik terdiri atas: yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Kedua, menyala asap rokok dengan menghindari paparan asap rokok. Ketiga, rajin aktivitas fisik. Keempat, diet sehat dan seimbang. Yang kelima, istirahat cukup. Dan yang terakhir, kalau lelah stres.
Sekian dari presentasi saya, dan untuk teman-teman yang baru lulus atau teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sudah tersedia berbagai fakultas, salah satunya Fakultas Keperawatan, Ilmu Keperawatan yang saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.